Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bagi Anda yang tetap setia, tetaplah terus setia bersama GB House of Praise dan GB Widuri. Hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Andreas Nugroho. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, Shalom Jemaat GB House of Praise dan Jemaat GB Widuri. Apa kabar hari ini? Saya percaya dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Saya datang mau mengajak kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Dan waktu kita meninggikan nama Tuhan, firman Tuhan berkata, Dia turun dari tahtanya dan Dia menaruh setiap musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, mari puji Dia Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Dia dengan sukacita. Haleluya. Katakan sama-sama. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Mari sekali lagi katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sama-sama, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya.
di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Lagi, oh, 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 Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang kepada Engkau, mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa korban pujian kami yang terbaik kepada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara katakan pada Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi kami mau katakan pada Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, menghiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, ku sembah
Yesus kau kami sembah, Yesus kau kami tinggikan. Oh hanya kau satu-satunya Tuhan, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu bagi kami. Orientara lama ya shantara Orientara
untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tujuan untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tujuan untuk menyembah-Mu. Kami tahu tujuan hidup kami ada di bumi ini hanya untuk menyembah Engkau, Tuhan. Tujuan hidup kami Engkau panggil adalah untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, kau yang sudah dibaptis Roh Kudus. Mari sembah Dia di dalam roh, berbahasa roh. Lawat kami dimanapun kami saat ini berada, Tuhan. Kembalikan kami kepada tujuan panggilan yang ilahi daripada Engkau. Tidak peduli dengan masalah kami, tidak peduli apa yang kami hadapi, tidak peduli dengan goncangan yang terjadi di sekitar kami. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus menjadi penyembah-penyembah-Mu. Ada kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu, ada pengharapan yang baru di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bagi setiap kami yang sungguh-sungguh menyembah Engkau, saat ini aku berdoa, setiap umat-Mu yang lemah, mereka dikuatkan. Setiap umat-Mu yang membutuhkan pengharapan baru, diberikan pengharapan yang baru, Tuhan. Setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, Tuhan turun menolong mereka. Mereka yang membutuhkan mujizat, saat ini aku perkatakan mujizat terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terjadi bagi kami, terjadi bagi umat-Mu, jemaat-Mu, GBI House of Praise dan GBI Widuri. Terjadi mujizat di dalam nama Yesus.
sata kerabara labara 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 labara. Reka sata kerabara labara 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 labara. Boriata kerabara labara labara. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, I worship you. Ini hidup kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi untuk menjadi kesukaan-Mu, untuk menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Engkau disenangkan lewat pujian kami. Engkau disenangkan lewat penyembahan kami. Engkau disenangkan lewat setiap nyanyian mazmur kami Tuhan. Dan biar perkenanan-Mu turun atas kami umat. Kau sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami. Biar kami terus ada dalam hadirat-Mu. Berikan kami telinga seorang murid. Sehingga kami bukan hanya selaku pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku pendengar, pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, umat Tuhan yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GBI Widuri, senang sekali kesempatan melayani saudara-saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, membuat kami mengerti dan semakin kokoh di dalam iman, untuk kami percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan tujuan Allah, percaya akan rancangan Tuhan yang baik
untuk hari esok kami. Dan biarlah firman-Mu ini berbicara atas setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang meneguhkan keyakinan kami. Bersama Yesus, kami akan melihat kemuliaan dan akan menerima kemuliaan Allah yang lebih dahsyat lagi di tahun dimensi yang baru ini. Berkati hamba-hamba-Mu dan berkati umat-Mu. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Widuri, Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan yang indah ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Tuhan sedang membawa kepada tujuan ilahinya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang disampaikan oleh gembala pembina kita, seolah-olah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan sedang disembunyikan seperti para tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, Tuhan punya destiny di depan kita untuk menyatakan kemuliaannya dan menerima dan mengalami kuasa kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, tema firman Tuhan sedang membawa kepada tujuan ilahinya. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Bahwa Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan membawa gerejanya seperti para murid-muridnya melintasi Danau Galilea, dan di tengah perjalanan ada banyak goncangan yang bisa terjadi dalam rangka menuju tujuan ilahi Tuhan. Nah, saya bacakan firman Tuhan. Pada hari itu, Markus 4 ayat 35, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang alam dipakai oleh Tuhan menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kebesarannya, untuk menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Kadang-kadang dalam kondisi yang liar seperti badai dan angin topan yang mengamuk itu, bisa kita merasakan dan kita bisa melihat bahkan menikmati mukjizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik kisah naratif ini Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang terus dinamis, Tuhan yang terus bergerak. Dikatakan Tuhan ingin membawa para murid-muridnya melalui sebuah perahu Bapak Ibu Saudara melintasi Danau Galilea. Nah, Tuhan kita juga hari ini belum berhenti terhadap gerejanya. Tuhan kita juga belum berhenti terhadap anak-anaknya. Dan Tuhan, saya yakin dan percaya, belum berhenti untuk menyatakan karya-karya ajaibnya kepada para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan di GBI Widuri ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak cara Tuhan untuk membawa gerejanya, banyak cara Tuhan untuk membawa anak-anaknya, membawa pelayanannya menuju kepada destininya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, seolah-olah laut itu tenang sehingga para murid yang latar belakang kebanyakan mereka adalah nelayan, mereka pikir ini adalah perjalanan yang enak, perjalanan yang nyaman, perjalanan yang menyenangkan. Sama Bapak Ibu Saudara, ya. Saya terakhir melayani di GBI Widuri itu tanggal 15 Maret kemarin. Saya ingat betul sebab berikutnya tanggal 22 yang seharusnya saya ke Rayon 2 Bandung, dan sudah semuanya tidak lagi karena sudah PSBB. Jadi saya ingat betul
2 kali pelayanan di sana, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, itu minggu terakhir ibadah di gereja. Makanya ada kesan tersendiri dengan GBI Widuri. Senang sekali hari ini saya dipercayakan kembali untuk melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita juga berpikir tenang, di awal tahun ini kita akan melintasi tahun 2020 ini dengan keadaan yang nyaman, dengan keadaan yang tenang, seperti Danau Galilea, keadaan angin sepoi-sepoi, gelombang lautan kecil-kecil, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenyataannya begitu mereka lepas dari pantai, maka Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, ombak, badai, angin topan yang besar menghadang mereka. Demikian juga apa yang terjadi di tahun ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Sejak tanggal 15 Maret kita tidak bisa lagi beribadah di gereja, Bapak Ibu Saudara. Badai yang besar, ombak yang besar menerpa kehidupan bangsa ini, Bapak Ibu Saudara, dengan pandemi COVID-19. Dan itu membawa efek yang lainnya. Ekonomi, pekerjaan, usaha, dan bisnis, Bapak Ibu Saudara, terdampak semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti kondisi di dalam ayat ini, Allah izinkan keadaan-keadaan yang liar dalam tanda petik, Bapak Ibu Saudara, supaya dengan situasi yang seperti ini kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan dan mengalami mukjizatnya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41? Maka yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita tidak pernah tahu kapan badai kehidupan itu akan menerpa kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, selama kita masih bernapas, maka kita juga harus mempersiapkan diri, Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi badai persoalan yang bisa terjadi, yang bisa datang dengan tiba-tiba, yang tidak pernah kita undang, yang tidak pernah kita duga, bisa menerpa kehidupan pribadi kita, bisa menerpa keluarga kita, bisa menerpa pelayanan, bisa menerpa gereja, usaha, bisnis, keuangan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya ketika itu diizinkan Tuhan, maka Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana yang mulia di balik itu semuanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, badai itu sama sekali tidak diduga oleh para murid. Badai itu sama sekali tidak diduga oleh mereka yang ada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Artinya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada jaminan ketika saudara dan saya hidup dekat dengan Tuhan Yesus, melekat dengan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tidak ada jaminan saudara dan saya akan bebas dan tidak pernah mengalami persoalan dalam hidup ini. Yang Yesus katakan dalam firman-Nya adalah, ketika engkau berbeban berat, marilah datang kepadaku, kata Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, badai itu bisa terjadi kapan saja, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun menerpa hidup kita secara pribadi, keluarga kita, pekerjaan, usaha, Bapak Ibu Saudara, apapun yang ada dalam kehidupan kita. Walaupun saudara dan saya sedang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, pahami dan sadari ini, sehingga kita tidak menyerah ketika Tuhan izinkan seperti perahu yang dihantam oleh badai di Danau Galilea ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau memahami dan menyadari hal ini, kau tidak akan protes kepada Tuhan, kau tidak akan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Padahal aku sudah bersama dengan engkau, sedang bersama dengan engkau. Kenapa kau masih kau izinkan ada badai yang menghantam dalam perjalanan kehidupan ini? Engkau tidak akan kecewa dengan Tuhan, dan engkau bahkan tidak akan bersungut-sungut di hadapan Tuhan, karena engkau memahami, sekalipun kita sedang bersama dengan Tuhan, sekalipun kita sedang dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita pun juga akan tetap dihantam oleh badai kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, sikap seperti ini akan menolong kita untuk tetap ada dan bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak keluar dari perahu, kita tidak meninggalkan Yesus yang ada di dalam perahu kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap bersama dengan Yesus dalam perahu kehidupan kita, karena kita pahami itu, bahwa kalaupun Tuhan izinkan ada badai yang menerpa kehidupan kita, Dia punya tujuan, Dia punya maksud, Dia punya rencana untuk mendatangkan kuasa kemuliaan dalam hidup kita.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, miliki sudut pandang yang benar terhadap badai itu. Saya sering bertanya, jemaat mau terima berkat yang kecil atau berkat yang besar? Maka dengan sepakat dan kompak mereka berkata, berkat yang besar pendeta. Mau musisat yang kecil atau musisat yang besar? Yang besar pendeta. Nah, padahal mereka tidak sadar kalau mereka ingin mengalami berkat yang besar, maka harus didahului dengan persoalan yang besar, baru akibatnya berkat yang besar. Kalau mereka ingin mengalami mukjizat yang besar, maka harus didahului dengan goncangan yang besar, masalah yang besar, supaya efeknya adalah mukjizat yang besar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita tidak menganut hukum ekonomi, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan kita menganut hukum korelasi. Kalau saudara ingin mengalami berkat yang besar, maka persiapkan dirimu juga untuk menghadapi tantangan, goncangan, masalah yang besar dalam hidup ini. Miliki sudut pandang yang benar, Bapak Ibu Saudara. Cara kita melihat persoalan, cara kita menghadapi masalah, saudara, itu juga akan menentukan kita untuk menjadi pemenang dalam menghadapi badai kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, tadi dikatakan di dalam ayat itu, para murid berusaha dengan kemampuannya, dengan kekuatannya sendiri. Karena mereka punya pengalaman, mereka punya pengetahuan, mereka sudah biasa menjadi nelayan. Sehingga mereka tahu bagaimana untuk menghadapi angin, badai, topan, gelombang yang besar yang sedang menerpa hidup mereka. Tetapi kenyataannya segala jeripaya usaha dari pengalaman pengetahuan mereka ternyata sia-sia, dan air itu makin banyak masuk ke dalam perahu mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, memang kita berpendidikan, kita memiliki latar belakang sekolah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau itu pakai tanpa mengandalkan Tuhan, itu ada batasnya, Bapak Ibu Saudara. Dan air itu akan tetap masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Badai yang menyebabkan gelombang itu, yang membuat air itu akan tetap masuk dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tetap, Bapak Ibu Saudara, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pengetahuan kita, mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan manusia, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu akan sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para murid beralih, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka gagal untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan kemampuannya. Mereka akhirnya beralih kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan biarlah pelajaran ini juga menjadi pelajaran kita. Mungkin selama ini kita sudah berusaha dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita mengabaikan Yesus. Tapi engkau yang mendengar khotbah ini, dengar baik-baik. Beralihlah, ganti change kehidupanmu untuk beralih mengandalkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya mereka datang kepada Yesus, mereka membangunkan Yesus. Haleluya, tetapi dengan cara yang salah dan jangan diikuti. Kenapa cara yang salah? Karena mereka membangunkan Yesus dengan sebuah pertanyaan, Guru, apakah engkau membiarkan kami akan binasa? No, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak pernah merencanakan yang buruk dalam kehidupan murid-muridnya. Allah tidak pernah merencanakan yang jahat dalam kehidupan anak-anaknya. Apapun persoalanmu, Allah selalu merancangkan kebaikan. Allah selalu merancangkan kemuliaannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, jangan punya pikiran yang jahat, jangan punya pikiran yang aneh-aneh terhadap persoalan yang ada. Pikirkan yang benar, pikirkan yang suci, pikirkan yang mulia. Karena Tuhan di balik itu sedang merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, miliki sudut pandang yang benar. Kalau selama ini engkau melihat dirimu mampu mengatasi, mampu menyelesaikannya, sekarang mulai melihat kepada Allah. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang mampu dan sanggup untuk mengatasinya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, bangun persekutuan dengan Tuhan, lebih banyak lagi menyembah, lebih banyak lagi berdoa di hadapan Tuhan. Percayalah, Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Tangan Tuhan tetap menopang kehidupan kita, dan tangan Tuhan sedang membawa kita kepada kemenangan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat di dalam ayat 39 tadi, Tuhan bertindak hanya dengan dua kata. Di tengah-tengah gelombang yang dahsyat, badai yang hebat, angin,
topan yang menderu perahu mereka, air semakin masuk ke dalam perahu mereka. Tuhan hanya berkata, diam dan tenanglah. Haleluya. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ada kuasa di dalam perkataan anak-anak Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dengan keyakinan dan kesungguhan, apa yang kau katakan dengan imanmu, itu juga akan kau terima dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Lihat Tuhan Yesus, hanya dengan 2 perkataan, diam, tenanglah, dan semua badai itu akhirnya menjadi Bapak Ibu Saudara teduh kembali, tenang kembali. Seolah-olah badai dan angin topan itu Bapak Ibu Saudara tunduk terhadap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucapkan kata-kata firman Allah, maka situasi, kondisi, keadaanmu juga bisa diubah seperti apa yang kau katakan dari firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, Amsal 18 ayat 21. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, perkataan kita itu akan berdampak kepada hari esok kita. Perkataan itu akan menjadi kenyataan yang kedua di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, perkatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan perkatakan yang buruk, jangan perkatakan yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi seperti ini, perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, lihat, saya begitu yakin. Oleh sebab itu tetap kita harus memperkatakan firman Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bagiku, yang tidak ada bisa menjadi ada oleh karena kuasa Tuhan. Haleluya. Pencobaan-pencobaan ini tidak pernah melebihi kekuatanku. Dan Tuhan setia bersamaku, dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ini perkataan-perkataan yang membangun kehidupan kita. Perkataan-perkataan iman. Di mana suatu saat kita akan memakan buah daripada perkataan itu. Nah oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, yang ketiga, di tengah-tengah situasi, keadaan apapun yang sedang kau alami, ya Bapak Ibu Saudara tetap ucapkan perkataan-perkataan yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Haleluya. Salah satunya pujian Bapak, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, yes, ada kemenangan dalam kehidupan kita. Ku menang bersama Yesus. Tuhan perkatakan itu Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang kau katakan itu, engkau akan memakan buahnya di hari esok. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan kita. Semua masalah pasti ada jalan keluar dan pasti ada jawabannya. Seperti perkataan Tuhan mengubah situasi dan kondisi yang ada. Saya yakin dan percaya, situasi dan kondisi yang ada dalam hidupmu bisa engkau ubah dengan perkataan firman yang senantiasa engkau ucapkan dalam hidupmu. Haleluya. Kondisi ini Bapak Ibu Saudara, yes, ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Hanya dengan 2 kata, diam, tenang. Tiba-tiba semua angin topan itu berhenti. Tiba-tiba gelombang lautan itu menjadi teduh sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ingat di dalam perkataan kita yang ketiga, ada kuasa. Haleluya. Jangan perkatakan yang buruk di tengah-tengah keadaan yang sulit. Jangan perkatakan aku putus asa, aku menyerah, aku kalah, maka engkau akan memakan buahnya pada esok hari. Engkau akan memakan buahnya di hari depanmu. Tapi kalau engkau berkata, aku kuat di dalam Tuhan, aku mendapatkan kemenangan, aku menerobos setiap masalah yang ada, engkau akan memakan buahnya. Haleluya. Dan keadaanmu akan diubah seperti apa yang kita katakan dari kebenaran firman Tuhan. Yang keempat yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, maka kita tahu Bapak Ibu Saudara, akhirnya badai itu teduh. Dan Yesus setelah badai itu teduh, Yesus concern kepada para murid-muridnya. Karena Yesus tahu ternyata para murid-muridnya itu mengalami ketakutan. Dan ternyata Yesus juga dapat mengetahui para muridnya seolah-olah ada dalam posisi ketidakpercayaan. Makanya kalau kita membaca ayat-ayat tadi di dalam ayat yang ke-40,
Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dua hal ini yang keempat yang harus menjadi perhatian kita. Ya, siapa yang tidak takut dengan COVID-19? Haleluya, sudah banyak orang yang meninggal, tidak peduli. Sekalipun itu seorang dokter yang begitu juga menjaga protokol kesehatan dengan APD dan sebagainya, tetapi tetap juga menjadi korban, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nggak takut dengan COVID-19, Bapak Ibu Saudara? Dan sudah banyak orang-orang yang meninggal karena pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah mengalami kolaps, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak orang-orang di PHK. Dan saya juga mendengarkan ada orang-orang yang sudah dipotong gajinya bukannya 50, sudah 80%, bahkan tidak mendapat gaji, tetapi masih menjadi karyawan di perusahaan itu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, siapa yang nggak takut dengan resesi ekonomi yang seperti ini? Bisnis perhotelan, bisnis transportasi, Bapak Ibu Saudara, semua mengalami stagnasi, ya. Bisnis kuliner semua juga mengalami stagnasi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kebutuhan hidup harus terus berjalan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nggak takut dengan kehidupan ini? Tapi saya mau katakan, Bapak Saudara, jangan biarkan ketakutanmu lebih besar daripada keyakinanmu. Jangan biarkan ketakutanmu menenggelamkan dan mengalahkan kepercayaanmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Memang kondisi yang kayak begini menakutkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, biarlah ayat 40 ini menjadi kekuatan buat kita, bahwa kepercayaan dan keyakinan kita itu akan menenggelamkan ketakutan kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap yakin akan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, yang mengubah badai topan gelombang kehidupan kita menjadi teduh dan tenang kembali. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, apa yang kau takutkan justru itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalahkan ketakutan dengan keyakinan kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang, Bapak Ibu Saudara, tetap memegang kehidupan kita. Ada Tuhan yang sedang bergerak walaupun kita belum merasakan, walaupun kita belum mengalaminya. Tuhan sedang bergerak dalam kehidupanmu untuk memberikan kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih banyak lagi baca firman Tuhan, lebih banyak lagi bersaat teduh dengan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Lebih banyak lagi beribadah kepada Tuhan, sehingga iman kita yang kuat, iman kita yang kokoh, bukan ketakutan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang terakhir di dalam ayat 41, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, badai gelombang tadi itu membuat para murid menjadi semakin heran dengan kuasa Tuhan. Dan ternyata pengalaman perahu yang dihantam oleh angin badai topan itu adalah pengalaman pertama, dimensi yang baru buat mereka. Sehingga mereka terheran, dan siapa gerangan orang ini, sehingga alam pun tunduk kepada perkataannya, sehingga alam pun bisa diteduhkan di tengah-tengah geloranya, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya badai pandemi ini bisa menjadi sarana Tuhan untuk kita mengalami mukjizat yang baru dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus GBI Widuri, jangan menyerah, jangan putus asa. Jadikan mukjizat-mukjizat yang baru di tahun dimensi yang baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita semakin heran dengan karya Tuhan, kita semakin takjub dengan kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Berkat yang besar harus didahului oleh persoalan yang besar. Haleluya. Kalau hari ini kau sedang ditimpa goncangan yang dahsyat, karena Tuhan sedang membawa engkau kepada mujizatnya yang dahsyat dalam kehidupan. Nah, saya yakin dan percaya orang-orang yang tetap di dalam Tuhan, orang-orang yang tetap bersama dengan Tuhan, dan yang tidak meninggalkan perahu, yang tetap bersama dengan Yesus, dia akan sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ada hari esok yang penuh harapan, ada bulan depan yang penuh harapan, ada tahun depan yang penuh harapan di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah sekali-sekali tinggalkan perahu kehidupanmu,
ya, di dalam Yesus Kristus. Tetap bersama Yesus, apapun keadaanmu, apapun goncanganmu, maka Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya dan akan melewatkan kita dari segala badai yang ada. Dan Tuhan juga yang akan memberikan kuasa, kemuliaan, dan kemenangan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan pasti terjadi atas setiap kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kembali di hadapan. Berkati para pelayanmu dan jemaatmu GBI Widuri Tuhan. Dan biarlah mereka semakin kokoh di dalam Tuhan. Di tengah kondisi pandemi apapun, kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami tetap memperkatakan firman Allah. Sebab kami yakin dan percaya situasi, kondisi, keadaan apapun bisa berubah seperti firman Tuhan yang kami ucapkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya di balik ini semuanya Engkau sedang merancangkan kemuliaan-Mu. Dan kami akan tetap bersama dengan Engkau. Kami akan tetap melekat kepadamu. Kami akan tetap tinggal diam di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat mukjizat yang baru, kemuliaan yang baru, kuasa yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penghabisan imam besar, penghabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi.
Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kira labaya shika labaya sanda, kura labaya shika labaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, berkat, damai, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya dan sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.